Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa abnai rahimani wa rahimakumullah ayyuhat talabah aynama kuntum. Alhamdulillah sanaltaqi al-yawma fi istimrari ad-darsina wa nuwassil al-an bi hadha liqa yakni bi khasa'is wa mizat ahli sunnah wal jamaah yatamayyazuna an ghairihim minal firaq. Ahlu sunnah wal jamaah mempunyai khasais, mempunyai keistimewaan, kekhususan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang lain, berbeda dari ahzab, firqah-firqah yang ada. Di antara min khasa'is ahli sunnah wal jamaah, yang pertama, ya, taftahu ya ikhwan safha sita wa salasun. Sita wa salasun ya ikhwan. Awalan, innahum ahlul wasati wal i'tidali bainal ifrati wal tafriti wa bainal ghuluwi wal jafai, sawa'un kana fi babil aqaidi awil ahkami awis suluki, fahum wasatun bainal firaqil ummati kama annal ummata wasatun bainal milal. Innahum, sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah itu ahlul wasati, ahli tengah-tengah, pertengahan, wal i'tidal, dan yang seimbang, bainal ifrati wat tafrid, antara ifrat berlebih-lebihan dan memudah-mudahkan, bainal ghulu dan melampaui batas, wal jafa dan meremehkan baik dalam masalah akidah atau hukum atau perilaku. Mereka adalah pertengahan. Nah, ana ahla sunnati wal jamaah ya ikhwan, ahlul wasat, pertengahan fil akidah. Ana ahlu sunnati wal jamaah,
wasatun baina khawariji wal murji'ati fi babil iman. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah iman antara khawarij dan murji'ah. Hina taqulu murji'atu al-murji'ah taqul annal imana i'tiqadun wa qaulun. Jadi tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan. Wala yata'allaqu al amalu bil iman. Ketika Murji'ah mengatakan bahwa keimanan itu membenarkan dalam kalbu dan diucapkan dengan lisan dan amalan tidak berhubungan dengan keimanan. Walihada, oleh karena itu mereka menyamakan antara keimanan iblis dan keimanan para nabi dan rasul. Mengapa? Karena iblis dia beriman kepada Allah dan mengucapkan dengan lisannya, mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dari dirinya. Ya. Akan tapi Murji'ah mengatakan bahwa amalan tidak berhubungan dengan iman, sehingga apapun yang dilakukan iblis, kejahatan apapun yang dilakukannya tidak akan mengurangi keimanannya. Apapun perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak akan mengurangi keimanannya. Keimanannya apa? Kamilul iman. Imannya sempurna. Ya. Wa ammal khawarij taqul, amma khawarij mengatakan apa? Al imanu tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan wal amalu syartun fi sihhatil iman. Khawarij mengatakan bahwa iman itu meyakini dalam qalbu, membenarkan dalam qalbu, mengucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan. Dan amalan itu syarat sahnya keimanan. Syarat sahnya keimanan. Sehingga apa? Bahwa orang yang tidak beramal yang menuntut keimanan, maka imannya tidak sah. Orang yang melakukan dosa besar berarti dia tidak sah keimanannya. Ya. La yasihul imanu bidunil amal. Ini indah khawarij. Sehingga walihada ahlus sunnati wal jamaah wasatun bainal murji'ati wal khawarij. Dengan mengatakan bahwa al imanu tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan.
wal amalu syartun fil kamali iman. Dan amal itu penyempurna dari keimanan. Nah, bukan syarat sahnya keimanan. Nah, paham teman-teman? Limadza yuqalu anna ahli sunnati wal jamaah wasatun bainal firaq. Tadi masalah wahid. Ya. Apa fi masalah al-ahkam aidan kadzalik. Fi masalah suluk, مثلا في مسألة الزواج مثلا أنا أهل السنة والجماعة يخصون الزواج أنا وسط بين النصرانية الرهبانية الذين يحرمون الزواج لعلمائهم. Ketika Nasrani tidak membolehkan nikah bagi ulama mereka, di sisi lain orang liberalisme waladiniyah asyuyu'iyah mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pernikahan ini. Bahwa istri lebih dari 10 tidak menjadi larang. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah membatasi, menganjurkan pernikahan, tapi membatasi setiap laki-laki hanya boleh dengan 4 orang istri. Begitu juga dalam masalah yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah ini apa? Pertengahan antara kelompok-kelompok yang lain. Ada awal. Sanian min khasais ahli sunnati wal jamaah ta'zimuhum li nususil kitabi was sunnati wa ikhtisaruhum fit talaqqi 'alaihim wal ihtimam bihima wa taslimul mutlaq li nususihima wa fahmuhuma ala muqtada manhajis salafis salihi wa tariqatihimal muslah. Yang kedua Bang, mereka mengagungkan nas al-kitabi wa sunnah dan membatasi diri untuk mengambil ilmu dari selain keduanya. Wal ihtimam dan perhatian kepada keduanya, Alkitab wa sunnah, dan menerima secara total terhadap nas-nas yang ada di dalamnya dan memahaminya dengan apa yang difahami oleh para salafus saleh dan jalan keduanya, jalannya yang utama. Ini anak Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan taqdimun naqli minal kitabi was sunnati sahihah 'alal akli. Nah,
Yahtammu ahlu sunnati wal jamaah ala nas ala nususil kitabi was sunnah wa ya'khuduha fil aqaidi wal ahkami was suluki wa ghairiha. Wa yafhamuna ala tariqatis salafis shalih. La yafham ma yafhamuna ma yafhamuna la yafhamuna ala tariqatihim wahda au ala uqulihim wahda walakin yafhamuna al-kitab wa sunnah ala manhajis salafis sholihin. Thalitha min khasa'is ahli sunnati wal jamaah laisa lahum imamun mu'azzamun ya'khuduna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum a'lamun nasi bi akhwalihi wa aqwalihi wa af'alihi lidzalika fahum ashaddun nasi hubban li sunnatihi wa akhrasuhum 'ala ittibaiha wa aktsaruhum muwalatan li ahliha. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak mempunyai satu imam tertentu, orang person tertentu yang diagungkan, yang diambil perkataan semuanya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkultuskan seorang pun di dalam agama ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil semua petunjuknya. Ya. Sedangkan orang selain beliau bisa tidak diambil jika menyelisih Alkitab wa Sunnah. Ya, nah. Rabi'an tarkuhumul khusumati fid din wa mujanabatu ahliha wa tarkul jidali wal mira' fi masailil halal wal haram wa dukhuluhum fid din kulli. Mereka meninggalkan perdebatan di dalam agama dan menjauhi orang-orang yang suka berdebat di dalam agama, meninggalkan perdebatan dan diskusi yang asal diskusi dalam masalah halal dan haram, dan mereka masuk dalam agama ini secara total. Jadi kalau dalam sudah ada masalah halal dan haram, maka tidak perlu diperdebatkan lagi. Apalagi ketika berhadapan dengan nas-nas yang sahih,
dalil-dalil yang sahih dari sunnah atau ayat Al-Quran, maka tidak ada kepentingan untuk berdebat atau berdiskusi selain menerimanya. Karena terkadang perdebatan tidak menimbulkan solusi atau tidak menunjukkan satu hidayah. Ketika perdebatan didasari dengan penolakan terhadap sesuatu terlebih dahulu. Itu perdebatan ala manhajil liberaliyin, diskusi agama atas manhaj orang-orang liberal, yakni dengan mengatakan kita harus kembali dari nol. Kita harus sama-sama melepaskan baju masing-masing. Kita harus bersama-sama melepaskan agama masing-masing terlebih dahulu untuk mencapai sebuah kebenaran. Kita anggap ya, kita ini dari nol. Jadi kita harus menolak sesuatu dulu sebelum meyakininya. Sebelum apa? Ada fakta kebenaran di dalamnya. Ini manhaj perdebatan menurut orang-orang liberal. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiskusi, berdebat bukan untuk menolaknya, ya, tapi membahas furu' yang terkandung di dalamnya ketika masalah itu sudah jelas. Ya. Misalnya zina itu haram, sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi zina yang bagaimana, dengan siapa, bagaimana akadnya, tidak. Yang terpenting bahwa hubungan seksual di luar pernikahan yang sah itu disebut sebuah perzinaan. Sehingga tidak mungkin kemudian diperdebatkan kemudian menjadi halal. Oh, kita anggap zina itu boleh dulu, semua boleh, baru kita tetapkan nanti setelah diskusi apakah benar-benar haram atau halal. Nah, ini tidak. Ketika nususul kitab was sunnah sudah menjelaskan dengan jelas halal dan haramnya, maka tidak ada perdebatan pada masalah seperti ini. Menutup aurat ini sudah jelas adalah wajib bagi perempuan menutup aurat yang disebutkan. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, itu khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat. Khamis, yakni apa? Ta'zimuhum lis-salafis sholihi wa a'immatihim wa i'tiqaduhum bi anna tariqat salafi wa manhajahu aslam wa a'lam wa ahkam. Ta'zimi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengagungkan para salafus sholih dan imam-imam mereka
dan meyakini bahwa jalan mereka itu dan manhaj mereka lebih selamat, lebih tahu mereka dan lebih bijaksana. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Sehingga pendapat mereka sama dengan pendapat saya. Tidak. Ya ikhwan ya. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati para salafus saleh karena menganggap mereka lebih tahu tentang Islam ini, lebih paham tentang Islam ini, ya, lebih solih dari kita, lebih berilmu dari kita saat ini, sehingga menghormati ucapan mereka, ya, tidak merendahkan pendapat-pendapat mereka. Karena sifat Ahlussunnah wal Jamaah adalah ta'zimuhu lissalafus shalih wa a'immatihim. Jadi sangat menghormati pendahulu-pendahulu kita yang sholih, para sahabat terutama radhiyallahu anhum. Sehingga perbuatan mengkafirkan sahabat ini jelas pendapat yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, atau merendahkan para sahabat, merendahkan para imam, ya, melecehkan para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Baik ya ikhwan, la'alla naktafi fi hadzal qadar bi hadzal liqa, fa insyaallah sanastamiru fi liqa'il qadim wa narjukum an turaji ya ikhwan, raji'u jayyidan bi alla tahsul natijah fadilah wa zaidah bi ikhtibar nisfi al-fasli. Nah, naktafi bihadza, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.